Nah, ini kita sudah menemukan طيبين sopir taksi Ada yang akan Andalusia? mengantarkan kita. Katanya 10 rial untuk bolak-balik ya, 10 rial. مسجد عائشة نعم نعم بركة حجي بركة أين Badan حج musyahid. Jadi kita niat bareng-bareng ya. Ini semua untuk badal orang lain kan? Umroh orang lain. Siapkan namanya ya. Siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah Zirah Haramain, insyaallah malam ini, malam Jumat, saya akan menemani jamaah haji 2023 untuk pergi ke Tan'im dalam rangka mengambil miqat untuk umroh kedua. Jadi teman-teman yang ingin melihat bagaimana kegiatan kami malam ini, maka ikuti terus channel kami di Zirah Haramain. Masya Allah benar-benar padat jamaah. Hampir-hampir kita tidak bisa bergerak dengan luasa. Benar-benar seperti kumpulan semut yang menggeruguti gula, teman-teman. Jamaah rahimakumullah, biasanya per tahun itu jamaah haji bisa sampai 4 juta yang datang secara resmi. Namun tentunya kita sama-sama mengetahui, terutama para mukimin, bahwa program haji ini sekarang tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah, namun ada travel-travel yang membuka haji dengan visa-visa non reguler ya, seperti visa ziarah, Furoda Plus dan lain-lain. Sehingga bisa dipastikan jamaah haji akan sangat membludak ya. Jutaan ya. Bisa 2 kali lipat ya. Jadi untuk ke Tan'im jamaah, kita akan pergi ke belakang Darut Tauhid ya. Di sana ada kumpulan mobil-mobil taksi, baik taksi resmi ataupun perorangan yang siap akan mengantarkan jamaah umroh yang butuh untuk diantarkan ke Tan'im atau ke Mikot. Jadi Mikot untuk penduduk Mekah itu bisa di Tan'im atau bisa di Ji'ronah. Namun kebanyakan mereka pergi ke Tan'im karena aksesnya lebih mudah. Jadi teman-teman, memang sebagian jamaah itu sangat senang sekali untuk melaksanakan ibadah umroh, terutama umroh kedua, ketiga, keempat, bahkan di antara mereka ada yang sampai 6 kali umroh dalam perjalanan 9 hari, paket 9 hari itu. Kenapa? Mungkin mereka ya sangat memanfaatkan hari-hari ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memotivasi untuk melakukan umroh sebanyak-banyaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Satu umrah menuju umrah yang lain memang ada penghapusan dosa. Dan semoga ini menjadi motivasi teman-teman atau jamaah yang melaksanakan umrah berkali-kali. Ini hotel-hotel yang megah ya jamaah. Ini sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Untuk teman-teman yang ingin mengambil uang, menarik uang di ATM, yang penting ATM-nya itu berlogokan Visa, nanti bisa diambil di sini dan yang akan keluar dalam bentuk real. Masya Allah, ini indah sekali jamaah. Hilton, di atas sana ada Masjid Abu Bakar yang diyakini sebagai tempat tinggal Abu Bakar atau tempat berkumpulnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar tatkala merencanakan perjalanan hijrah ya. Ini mewah sekali. Dan ini hotel yang legendaris ya, Darut Tauhid, termasuk hotel yang sangat mahal, termahal ya. Karena pejabat-pejabat biasanya tinggal di situ.
Kamarnya besar sekali, seperti rumah ya di dalamnya. Jadi di belakang inilah nanti kita akan mencari taksi yang mengantarkan ke Tanim. Masih jauh ya? Masih jauh. Taksinya ya? Ini WC 6 ya. Antara WC 6 dan WC 7 ini ada lahan kosong, itu bisa digunakan untuk istirahat bagi mereka yang kecapean atau kelelahan. Jadi tidak terlalu berpotensi untuk diusir di sini. Jadi kalau ketika berada di Masjidil Haram kemudian bingung di mana tempat istirahat, bisa di bagian sini dan insya Allah tidak diusir. Dan di sana banyak teman-teman dari Pakistan, Bangladesh, India itu memanfaatkan tempat itu untuk istirahat, baik di pagi hari, siang hari atau sore hari, bahkan di malam hari. Ini Darut Tauhid jamaah. Di sini ada An-Nahdi ya, farmasi bagi yang mau beli obat-obatan. Di belakang Darut Tauhid juga hotel-hotel yang mewah ya, megah, gagah perkasa ya. Masya Allah. Pokoknya kami doakan teman-teman Ziarah Haramain semuanya bisa berkunjung ke tanah suci untuk menikmati tentunya ibadah di sini dan kemegahan kota Mekah. Baik, ini taksi-taksi ini nanti yang akan mengantarkan ke berbagai tempat, baik ke Jeddah, ke Taif, ke Madinah ya. Namun kita coba untuk mencari yang mengantarkan ke Tanim ya. Ini karena kita berenam jadi tidak bisa memakai taksi kecil ya seperti ini, karena isinya mungkin hanya 4 orang. Dan bapak-bapak atau jamaah di belakang saya ini orangnya besar-besar ya. Nah, nusita habibi ma yakfi. Biasanya di hari-hari biasa taksi ini akan mengantarkan jamaah ke Tanim itu 50 sampai 60 real ya di hari-hari biasa. Namun sekarang musim haji sepertinya akan naik harganya ya. Masya Allah, kita belum menemukan taksi yang agak besar ya, yang bisa menumpangkan. Jadi kita sudah naik taksi, cuman taksinya bukan taksi asli ya. Jadi mereka agak ketakutan dengan polisi, karena mereka bisa mukhalafah ya. Mukhalafah itu pelanggaran dan bisa didenda jutaan ya. Insya Allah. Di jalan pun ramai karena padatnya kegiatan, terutama di bulan haji. Menemukan sopir taksi yang akan mengantarkan kita, katanya 10 rial untuk bolak-balik ya, 10 rial. Naam, barakah. Haji barakah. Ada musyahid malayin. Masya Allah, insya Allah. Subhanallah. Sama-sama 15 bolak-balik. هذا مجان صح؟ هذا بس ما يودي مسجد عائشة. طيب. Nah, teman-teman kalau tidak pakai taksi, kalau mobil angkot seperti ini 10 real untuk bolak-balik ya. Ini mobilnya ya, 10 real bolak-balik. Dan Masya Allah ini sudah full, artinya kita akan langsung berangkat. Full mana bos? Haji. Coba Pak, coba Pak. Tertib. Panas. Ini depan ada. شوية تفضل.
Beginilah kondisi jalan-jalan di Mekah. Sopirnya pun ngebut ini jamaah, karena kebiasaan orang Saudi itu mereka tidak sabaran ya, dan mereka sangat berani dalam mengemudi mobil. Bahkan kadang-kadang mereka sambil ngebut sambil membuka HP, dan ini tentunya tidak aman bagi seorang pengemudi. Aisyah. Dan kita melewati Al-Baik ya, satu makanan yang sering dicari oleh jamaah umrah. Baik, ini kita sudah sampai ke Tan'im, mikot penduduk kota Mekah. Baik, ini kita sudah sampai. Ayo kita langsung sholat. Iya. Intizar hina. Baik, kita langsung sholat. Aku yang bayar ini. Ya, sholat tahiyatul masjid. Inilah Masjid Aisyah atau Tan'im, daerahnya disebut dengan Tan'im. Hah? Kita sholat aja dulu. Air minumnya mana ya? Ini untuk minum bagi jamaah yang mau minum. Dan kita langsung sholat ya. Ini masjidnya lumayan luas. Pak, sholat sunat ini ya, sholat sunat ihram 2 rakaat, kemudian balik langsung di sini ya. Saya tunggu di sini. Ini banyak jamaah yang mengambil mikot juga ya, jamaah haji. Bagaimana sih dalamnya jamaah? Kita lihat bagaimana dalamnya. Masya Allah, luas sekali ya. Namun jamaah rahmatullah, masjid ini adalah masjid sama seperti masjid-masjid yang lain, tidak memiliki sesuatu yang berbeda dengan masjid yang di Indonesia misalkan atau di tempat-tempat lain. Artinya berbeda dengan Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram. Karena Rasulullah SAW hanya menyebutkan 3 masjid yang berbeda fadilahnya, yaitu Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi. Adapun Masjid Nabawi yaitu 1000 kali sholat dibanding 2 rakaat di Masjid Nabawi itu sama seperti atau lebih afdal daripada 1000 sholat di tempat lain. Sedangkan Masjidil Haram 100.000 dan Masjidil Aqsa ikhtilaf, ada yang mengatakan 500 ya, 2 rakaat di Masjidil Aqsa sama seperti 500 kali di tempat-tempat lain, atau ada yang mengatakan 250. Artinya 3 tempat inilah yang berbeda. Adapun di sini dan masjid-masjid yang lain sama saja ya. Yaitu jamaah kita ternyata ada yang belum wudhu, maka kita antarkan ke tempat wudhu, karena nanti ketika melaksanakan tawaf itu harus dalam keadaan suci ya. Melaksanakan tawaf harus dalam keadaan suci, berbeda dengan melaksanakan sa'i yang tidak disyaratkan bersuci di dalamnya. Jadi di sini tempat minum miyah mubarradah, air yang sudah didinginkan. Kemudian di sini tempat berwudu ya, banyak toilet atau kamar mandi yang sudah disiapkan. Di sini juga jamaah banyak dijual keperluan umroh. Ini kain-kain ihram, sabuk, sendal, kemudian gunting, tasbih ya. Ini sendal khas Saudi ya. Dan ini kamar mandi, bisa digunakan untuk berwudu atau mandi ya, karena diantara sunnah ihram adalah memulainya dengan mandi. Sini ada yang jual makanan juga. Toilet untuk laki-laki. Jadi jamaah rahimahumullah,
daerahnya disebut Tanim, dan masjid ini disebut dengan Masjid Aisyah. Kenapa? Karena tempat inilah yang dijadikan tempat miqat di zaman Rasulullah SAW ketika beliau memerintahkan saudaranya, ya, saudara iparnya, anak Abu Bakar, untuk menemani Aisyah radhiyallahu anha mengambil miqat di sini. Sehingga masjid ini dinamakan dengan Masjid Aisyah. Ini saudara-saudara kita yang berjualan, ada jual teh, pop mie, dan air putih. Jadi jamaah rahimahullah, di sini harus hati-hati ya. Hududul haram, ini batasan haram, sehingga jangan sampai keluar daripada tempat ini. Artinya Masjid Aisyah ini berada di luar tanah haram, makanya dijadikan tempat miqat untuk mengambil ihram. Kalau dia keluar dari ini kemudian masuk dari bagian tanah haram, tidak boleh mengambil miqat di sana, sehingga nanti terjadi pelanggaran. Jadi hati-hati dengan batasan ini ya. Hati-hati dengan batasan ini, jangan sampai masuk daripada tanah haram untuk mengambil miqat. Jadi kalau bisa niatnya langsung di masjid itu setelah sholat. Niatnya langsung dilaksanakan setelah sholat dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Niat umrah. Kemudian di dalam melaksanakan niat umrah atau niat haji itu sebaiknya nanti disyaratkan, yaitu dengan mengucapkan wa in habasani habis fa mahalli min haitsu habastani, sehingga ketika seseorang tidak bisa menyempurnakan manasik haji atau manasik umrah, maka dia bisa bertahallul di sana dan tidak melanggar atau tidak perlu membayar dam. Jadi masjidnya lumayan gagah ya jamaah. Jadi kita niat bareng-bareng ya. Ini semua untuk badal orang lain kan, umroh orang lain. Siapkan namanya ya. Siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. An. Silakan sebut nama almarhum. Sudah ya? Wa in habasani habisun famahalli min haitsu habastani. Kalau ada halangan, maka disitulah tempat tahallulku. Ayo. Baik, ini waktunya kita kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah. Namun jamaah, saya tidak ikut umrah karena hanya bertugas untuk menemani ke Tanim, karena judul kegiatan ini adalah ibadah atau umrah mandiri, sehingga mutawif atau pembimbing tidak mesti harus menemani. Wes? Alhamdulillah. Jadi jamaah rahmatullah, kalau berada di Tanim, hati-hati, ingat di mana taksi tempat turun tadi, karena tempatnya lumayan luas dan seringkali jamaah kebingungan untuk kembali ke tempat turun mereka. Kita sudah akan kembali ke Masjidil Haram, kemudian langsung melaksanakan umrah ya. Biasanya umrah akan bisa ditempuh dalam jangka 3 jaman lah ya. Tawaf 7 keliling, kemudian sa'i, kemudian langsung dirangkaikan dengan tahallul. Baik, katanya saya harus di depan. Alhamdulillah masih bagus. Ya Allah, bismillah.
Jadi setelah ihram maka jamaah akan sudah mulai mengucapkan talbiyah dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dan ini nanti disyariatkan atau disunnahkan sampai di depan Ka'bah. Di antara fadilah daripada talbiyah ini adalah jamaah Allah, ketika diucapkan maka setiap sesuatu baik dari tumbuh-tumbuhan, batu-batuan itu nanti akan menjadi saksi atas orang yang bertalbiyah. Ini kita memasuki terowongan. Masya Allah. Lihat bagaimana kecepatan orang-orang Saudi mengendarai mobil. Luar biasa ya. Baik, jamaah kita akan segera tiba di Masjidil Haram. Kemudian jamaah kita akan arahkan untuk umrah langsung. Insya Allah ini kaca mobilnya agak kotor ya. Kita sudah sampai di bawah Al-Haram dan kita akan menuju Masjidil Haram tepat di atas ini. Alhamdulillah, ini kita sudah berada di Masjidil Haram dan sekarang jamaah akan siap-siap melaksanakan umrah secara mandiri. Tugas kami sudah selesai, hanya mengantarkan sampai Tanim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.